Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Senang menjumpai saudara kembali di dalam Inspiration Today. Inspiration Today pada hari ini akan mengambil satu tema berbagi dalam kasih yang terambil di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah physical distancing dan juga social distancing yang kita lakukan pada hari ini, saya memperhatikan yang ada di sekitar kita, bahwa ternyata pembatasan untuk berkumpul atau pembatasan untuk keluar rumah, ternyata saudara tidak menyurutkan beberapa orang saudara untuk tetap yang namanya memberi perhatian kepada orang lain. Meskipun saudara-saudara physical distancing sedang berlaku, tetapi perhatian kepada orang lain, terutama mereka yang membutuhkan, masih tetap bisa dilakukan. Dan khususnya pada saat-saat seperti ini, saya melihat dan memperhatikan banyak sekali saudara orang-orang yang mau berbagi kasih dengan orang lain. Bahkan saudara-saudaraku di media massa, mulai dari televisi, di medsos atau aplikasi-aplikasi online yang kita miliki, juga menawarkan hal yang sama, mengajak kita saudara-saudara untuk berbagian di dalam pelayanan kasih istilahnya. Mereka menyebutnya dengan berbagi kasih. Nah saudara-saudara, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya kita bisa mengirimkan dana, atau kemudian kita memberikan satu support atau dukungan yang lainnya, saudara. Saudara-saudara, yang menarik ketika di dalam suasana pandemi seperti ini, ternyata saudara-saudara kepekaan kepada orang lain, kepedulian kepada orang lain ternyata tidak bisa dihindari di dalam kehidupan, yaitu khususnya kita boleh memperhatikan orang-orang sekitar kita yang benar-benar terdampak berkenaan dengan COVID-19 ini. Nah saudara-saudara, bagaimana dengan panggilan saya dan saudara sebagai orang percaya untuk menyikapi hal ini? Apa kemudian yang membedakan antara kita dengan yang dilakukan oleh orang-orang lain? Apa yang kemudian menjadi keunikan kasih yang kita boleh lakukan? Saya sungguh bersyukur saudara ketika melihat bahwa ada di antara saudara-saudara sekalian yang sedang melakukan perhatian, kepedulian kepada orang lain. Baik itu saudara lakukan secara pribadi ataupun juga di dalam kelompok-kelompok kecil saudara. Sesungguhnya apa yang saudara kerjakan paling tidak saudara bisa mengurangi rasa kekhawatiran yang sedang dihadapi oleh mereka yang sedang berkekurangan. Sungguh saudara-saudara, saya sangat bersyukur dan memberikan satu appreciate kepada saudara yang sampai saat ini masih dengan secara pribadi memberikan dukungan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan yang ada di sekitar kita, saudara memang perlu dicermati bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang memang menggantungkan hidupnya setiap hari per hari. Artinya mereka kerja sehari demi sehari untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka. Belum lagi saudara, bagi mereka yang sudah dirumahkan, mungkin saya boleh mengatakan saudara, mereka juga berpikir dan mulai khawatir tentang kehidupan mereka untuk berikutnya.
Nah, sini saudara-saudara yang perlu juga ingin saya sampaikan kepada kita bahwa ketika saya berbicara seperti ini, memang kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah yang sedang mereka hadapi. Memang kita tidak pernah bisa, saudara-saudara, membereskan persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita, saudara. Namun sesungguhnya bentuk perhatian kecil yang saudara berikan sesungguhnya memberikan satu dampak tersendiri. Suatu bentuk perhatian yang sederhana sesungguhnya memberikan satu pengaruh yang luar biasa kepada orang-orang, khususnya mereka yang sedang dan amat sangat membutuhkan. Firman Tuhan hari ini yang kita baca sesungguhnya menunjukkan siapa kita, apa panggilan kita, apa peran kita yang sesungguhnya sebagai seorang percaya. Nah, dalam surat yang kita baca, Rasul Yohanes menjelaskan tentang esensi iman Kristen yang seharusnya terjadi, yang itu harus menjadi kepemilikan kita, yang seharusnya mengalir di dalam kehidupan kita, hati dan pikiran kita. Kenapa, saudara? Karena apa? Kehidupan nyata, kehidupan kasih sesungguhnya baru bisa dikerjakan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini kita adalah memberikan atau melakukan kasih itu kepada objek. Ada objek yang harus dilakukan, yaitu orang lain. Saudara, seharusnya kasih itu sudah menjadi satu lifestyle di dalam kehidupan kita. Sebab apa, saudara? Melalui karya Kristus di atas kayu salib, kita ini adalah anak-anak Allah. Kita sudah ditebus untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Kristus, saudara-saudara, sudah pernah datang ke dalam dunia. Dan sesungguhnya, saudara, dia menyatakan kasih begitu nyata di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, bahkan puncaknya kasih Tuhan Yesus adalah dengan kematiannya di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Nah, saudara-saudara, inilah yang sesungguhnya juga menjadi alasan bagi saya dan saudara ketika saya berbagi kasih kepada orang lain. Karena apa? Kristus sendiri sudah memberikan satu teladan yang nyata. Kristus sendiri sudah memberikan satu contoh bagaimana seharusnya dia bertindak, bagaimana seharusnya saya dan saudara sebagai muridnya, orang-orang yang sudah ditebus dan selamatkannya, bertindak sama seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudaraku, berulang kali Tuhan Yesus mendemonstrasikan kasih-Nya kepada orang-orang yang membutuhkan pada waktu itu. Tidak semua, saudara-saudara, persoalan dalam arti pada waktu itu dibereskan, bukan. Tetapi di dalam anugerah, kasih, kuasa, dan kedaulatannya, Yesus bertindak sesuai dengan apa yang menjadi maksud dan tujuannya, yaitu apa? Kemuliaan Bapa. Saudara-saudara, firman Tuhan berikutnya sungguh tegas di dalam ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih, saudara, bukan sekedar wacana. Kasih bukan sekedar pemahaman pikiran kita. Kasih bukan sekedar slogan-slogan kekristenan atau slogan-slogan di dalam gereja. Kasih itu nyata. Love is real. Sebab itu, saudara-saudara, kasih tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya relasi personal dan sosial kita dengan orang lain. Sekali lagi, kasih tidak bisa dilepaskan dari relasi personal dan sosial dengan orang lain. Saudara, tentunya kita hanya bisa mengatakan ketika kita memang benar-benar memiliki kasih, ketika kita benar-benar mengatakan saya penuh kasih di dalam diri kita. Namun kalau kita tidak pernah berelasi dengan orang lain, dan kita hanya lebih cenderung untuk membuat diri kita nyaman buat diri kita sendiri, maka sesungguhnya kasih itu hanyalah sebuah omong besar. Jelas sekali bahwa kasih membutuhkan yang namanya objek untuk dikasihi. Kasih harus dinyatakan secara nyata meskipun dilakukan dengan cara-cara yang sangat sederhana. Kasih itu apa, saudara? Kasih itu sikapnya adalah proaktif kita kepada sesama. Inilah yang Yakobus tuliskan di dalam suratnya, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dengan demikian, saudara-saudara, kita sebagai orang percaya memang harus saling mengasihi dan mewujudkan
kasih. Ini bukan sekedar tugas, melainkan sesungguhnya kasih itu sudah ada di dalam kehidupan kita, panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Inilah yang menjadi keunikan iman Kristen. Inilah yang menjadi keunikan dari kasih Kristen. Bahwa, apa saudara? Kita menyatakan kasih kita bukan didasarkan kepada kemampuan kita atau kebaikan kita. Tetapi kasih yang kita nyatakan adalah didasarkan kepada kasih Allah yang sudah nyata di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyatakan kasih di dalam tindakan dan kebenaran, itu harus disertai dengan yang namanya ketulusan hati. Artinya motivasi ilahi harus ada di dalam diri kita. Sebab kita, di dalam hidup kita, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memimpin kita untuk melakukan apa yang memang harus kita lakukan. Dan itu sesuai dengan firman-Nya. Jadi saudara-saudara, kasih sejati adalah bukan berbicara tentang wacana. Kasih sejati bukan terendap hanya di dalam pikiran atau kemudian hanya berkoar di mulut saja. Kasih yang sejati adalah tindakan nyata. Contoh sederhana yang sudah saya sebutkan di atas, bagaimana teman-teman dengan cara sederhana memperhatikan, kemudian melakukan, mau berbagi kepada orang lain, khususnya mereka yang pada saat ini sedang di dalam kekurangan, khususnya bahan makan. Saudara-saudara, kita tidak usah terlalu jauh. Lihatlah apa yang ada di lingkungan kita, tetangga kita, teman-teman seiman kita, di dalam komsel kita, sesama anggota gereja kita, atau kemudian sesama di dalam komunitas sosialita kita, yang kemudian di dalam grup-grup kita, yang kita tahu di antara mereka mungkin saudara-saudara mengalami satu pergumulan persoalan tersendiri. Saudaraku, tatkala kita dapat berbagi sesuatu yang kecil yang secara sederhana kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, atau istilahnya secara umum kita boleh berbagi rezeki kepada mereka yang benar-benar berkekurangan, tentu saja saudara-saudara semua orang bisa melakukan. Namun sekali lagi, keunikan daripada kasih Kristen sejati adalah karena Kristus sudah mengasihi saya, sudah mengasihi saudara. Kristus sudah mengasihi kita. Dan ketika kita menyatakan kasih, itu adalah sebagai satu wujud refleksi daripada kasih Kristus kepada orang lain. Tatkala kita melakukan kasih, ingatlah saudara, itu bukan kebanggaan kita. Bukan juga untuk supaya kita dilihat baik oleh orang lain. Tetapi satu hal yang mendasari adalah bahwa itu karena kemuliaan Allah. Nah saudara, banyak pergumulan terjadi pada saat ini. Dampak virus corona meluas ke dalam berbagai aspek kehidupan. Saudara, saya dan saudara tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Kapan ini akan berakhir. Tapi sesungguhnya selama kita masih diberikan kesempatan dan kita masih diberikan kecukupan oleh Tuhan, mari kita juga boleh menoleh, melihat keluar apa yang ada di dalam kehidupan kita, di sekitar kita. Janganlah kita tenggelam dengan suasana kebosanan yang membuat kita bersungut-sungut dan marah. Atau kita tenggelam di dalam kenyamanan kita di rumah karena segala sesuatu sudah tersedia. Sehingga membuat kita tidak mau peduli kepada orang lain. Saudara-saudara, inilah berita yang boleh saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya percaya bahwa ketika saudara mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, pimpinan Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kita untuk bisa melakukan dengan cara-cara sederhana apa yang bisa kita lakukan. Saudara, kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Khususnya di dalam berbagi kasih. Sekali lagi saudara, kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan pada hari ini. Dengan cara-cara yang sederhana, khususnya di dalam berbagi kasih. Saudara, tatkala kita bisa memberi, itu bukan untuk menunjukkan kelebihan kita. Melainkan ketika kita bisa memberi,
sesungguhnya menyadarkan siapa kita yang sesungguhnya. Saudara, kita datang lahir dengan tidak membawa apa. Tapi kalau sekarang saudara kita ada, itu adalah berkat dari Tuhan. Bahkan kelak ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ketika kita mati, kita juga tidak membawa apa. Tapi yang jauh lebih berharga adalah bahwa saya dan saudara pada hari ini adalah sudah menjadi miliknya Allah. Kasih Allah begitu besar melingkupi di dalam kehidupan kita, yang seharusnya membuat kita semakin membuka mata kita, mata hati kita, untuk juga melihat apa yang sedang terjadi dengan lingkungan kita. Saudaraku, kasih Tuhan saja yang mampu untuk mendorong kita bertindak melakukan kasih kepada orang lain. Kasih bukan karena pamrih, apalagi untuk mengejar sebuah reputasi diri. Mari saudara-saudara, di dalam segala keterbatasan kita, mintalah kekuatan dan pimpinan Roh Kudus agar memampukan kita untuk melakukan apa yang memang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan pada hari ini. Jangan sampai kita menunggu saudara-saudara bahwa kita kelebihan, lalu kemudian memberikan kelebihan itu kepada orang lain. Banyak hal yang bisa saudara kerjakan, dan saya yakin Roh Kudus yang akan memimpin saudara. Biarlah saudara, Roh Kudus juga boleh menolong kita untuk memberikan belas kasih ilahi. Biarlah Roh Kudus juga yang memberikan hikmat kepada kita untuk bertindak secara bijak di dalam kita melakukan berbagi kasih. Saudara-saudara, tatkala kita bisa memberi dengan kasih, itu adalah karya Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Biarlah saya boleh menutupnya dengan satu quote yang sungguh saya pergumulkan untuk saya boleh sampaikan. Memberi tak harus menunggu lebih, melainkan kasih ilahi yang sudah memenuhi hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk selalu peka, membuka mata hati rohani kami, peduli dengan apa yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami tidak puas dengan apa yang kami miliki, lalu kemudian membuat kami merasa nyaman. Ingatkan kami untuk boleh melakukan seperti tuntunan Roh Kudus yang sudah ada dalam hati kami, yang akan menuntun kami, memberikan hikmat kepada kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, sekali lagi kuasa-Mu yang bekerja atas diri kami. Selepas kami boleh mendengar renungan pada hari ini, semakin mengingatkan kami akan panggilan kami sebagai orang-orang percaya. Dan biarlah kasih karunia Allah boleh melingkupi kami sekalian. Sekali lagi, tolong kami, pimpin kami, dan juga secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat hari ini sedang berkekurangan. Bahkan mereka sedang bergumul untuk makanan esok hari. Biarlah Tuhan melalui tangan kami, Tuhan juga boleh bekerja sehingga berkat Tuhan boleh tersampaikan. Ini doa kami, dan kami tetap menyerahkan agar masa pandemi ini boleh berlalu sesuai seizin dari waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, jikalau saudara diberkati oleh Tuhan melalui renungan yang boleh saudara dengar, jangan lupa saudara tuliskan komentar Anda. Saudara, karena komentar-komentar saudara sesungguhnya dibaca oleh orang lain dan orang lain juga boleh diberkati. Jangan lupa saudara juga untuk boleh men-share video ini kepada orang lain. Karena dengan demikian kita juga akan mengajak orang lain saudara untuk berbagi kasih.
Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus boleh menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.